Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya tumpukan materi yang menarik banget nih dari Anda semuanya tentang satu topik yang lagi ramai dibicarakan, Monk Mode. Ada panduan, catatan pribadi, rangkuman, wah lengkap sekali. Jadi misi kita kali ini bukan cuma meringkas ya, tapi kita akan coba rakit semua ini jadi semacam kerangka kerja yang benar-benar bisa Anda pakai. Kita akan bedah fondasinya, bangun sistem pendukungnya, dan cari tahu gimana caranya menghuni mode ini tanpa merasa terasingkan. Dan ini menarik ya, karena meskipun namanya kedengaran baru dan ekstrim gitu, idenya sebenarnya udah kuno banget. Oh ya? Iya, ini seperti kita meminjam fokusnya seorang biarawan atau mungkin disiplinnya astronot yang lagi latihan, tapi untuk periode singkat di hidup Anda sendiri. Jadi penting banget nih kita ingat dari awal, ini bukan soal mengisolasi diri selamanya. Oke. Ini adalah sebuah sprint fokus, intens dan sementara, yang dirancang untuk mencapai satu tujuan besar. Tujuannya itu terobosan, bukan penyiksaan diri. Oke, mari kita mulai rakit kerangkanya. Dari semua materi yang Anda kumpulkan, kayaknya ada 3 pilar fondasi nih yang selalu muncul, selalu jadi yang utama. Dan yang pertama, yang paling dasar, sepertinya soal tujuan. Semua sumber setuju, tanpa tujuan yang jelas, Monk Mode ini cuma, ya jadi ajang puasa medsos tanpa hasil kan? Tepat sekali, tanpa tujuan ini cuma pembatasan tanpa arah. Dan sumber-sumber Anda ini menekankan banget kalau tujuannya itu harus super spesifik. Pakai kerangka SMART itu. Spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan ada batas waktunya. Ini yang membedakan antara sekedar keinginan sama sebuah misi. Saya jadi penasaran, kenapa sih harus sespesifik itu? Bukannya tujuan kayak ingin lebih produktif atau mau memajukan bisnis itu udah cukup bagus sebagai motivasi. Pertanyaan bagus. Dan disitulah jebakannya. Tujuan yang ambigu, yang terlalu umum gitu, itu nggak memberikan energi. Otak kita butuh target yang jelas untuk bisa fokus. Salah satu catatan Anda ngasih contoh yang sempurna. Bukan meningkatkan bisnis, tapi melipat gandakan pendapatan dari pekerjaan lepas pada 1 Januari. Wah, spesifik banget. Betul. Atau bukan ingin lebih produktif menulis, tapi menyelesaikan 50 halaman naskah novel dalam seminggu. Kejelasan ini bahan bakarnya. Saat Anda tahu persis garis finishnya, setiap tindakan jadi lebih bermakna. Dan kebanyakan sumber juga menyarankan fokus aja di 1 sampai 3 tujuan utama. Ini bukan soal multitasking, tapi monotasking secara ekstrim. Oke, jadi ini bukan cuma soal fokus tapi juga soal berani bilang tidak ke hal-hal lain. Poin yang menarik. Nah, setelah tujuannya terkunci, kita masuk ke pilar kedua. Yang mungkin paling menantang nih buat banyak orang. Eliminasi distraksi. Ini bagian pertapanya. Saya bayangin ini bagian tersulit. Ini jantung dari transformasinya. Dan sumber-sumber Anda membaginya dengan rapi jadi 2 medan pertempuran. Pertama, medan digital. Ini musuh paling jelas. Notifikasi yang nggak ada habisnya, godaan scrolling di media sosial, serial TV, video game. Iya. Beberapa panduan bahkan merekomendasikan senjata berat kayak aplikasi Freedom atau Blocksite untuk ya secara paksa membangun benteng digital di sekitar Anda. Lalu ada medan pertempuran kedua, yaitu distraksi fisik, merapikan meja kerja, mengendalikan kebisingan, pada dasarnya menciptakan semacam ruang suci untuk bekerja gitu ya. Tapi ada satu konsep dari sumber Anda yang bikin saya tertarik nih, digital decluttering. Saya jadi mikir, apa ini beneran sepenting itu? Apa kekacauan file di desktop atau inbox yang penuh itu sama mengganggunya dengan tumpukan kertas di meja? Itu pertanyaan kunci. Jawabannya, ya, bahkan mungkin lebih mengganggu. Oh gitu? Konstan di pikiran kita. Setiap ikon aplikasi yang nggak perlu, setiap email belum dibaca, setiap file dengan nama finalv2.docx itu menyedot sedikit energi kognitif kita. Para ahli psikologi menyebutnya cognitive load, beban kognitif. Jadi digital decluttering, merapikan file, berhenti langganan newsletter, mengunfollow akun yang nggak relevan itu bukan sekedar bersih-bersih. Itu adalah tindakan membebaskan bandwidth mental Anda, biar bisa dialokasikan sepenuhnya untuk tujuan utama tadi. Wow, oke. Jadi ini bukan cuma matiin notifikasi, tapi membersihkan seluruh ekosistem digital kita. Masuk akal. Nah, sekarang saya bayangin situasinya. Tujuan udah ada,
lingkungan udah steril dari gangguan. Tapi tanpa struktur, saya mungkin cuma bakal duduk di ruangan senyap itu sambil bingung mau mulai dari mana. Disinilah pilar ketiga masukan, jadwal yang terstruktur. Tepat. Ruangan senyap tanpa rencana itu resep untuk melamun. Disiplin butuh struktur. Hampir semua sumber menyebut teknik yang sama. Time blocking. Jadi, alih-alih kerja berdasarkan daftar tugas yang panjang, Anda mengalokasikan blok-blok waktu spesifik di kalender. Jam 9.11 untuk kerja fokus, jam 11.30 untuk istirahat dan jalan kaki, jam 1.03 untuk tugas kreatif, dan seterusnya. Ini memaksa Anda jadi proaktif, bukan reaktif. Time blocking ini kedengarannya bagus di atas kertas. Tapi pengalaman saya, dan mungkin juga pengalaman Anda, satu rapat yang molor atau satu telepon darurat aja bisa merusak seluruh jadwal hari itu. Apa sumber-sumber ini ngasih tips untuk menghadapi kekacauan tak terduga yang pasti muncul? Tentu saja, dan ini penting. Kuncinya bukan pada jadwal yang kaku, tapi pada niat yang jelas. Kalau satu blok waktu terganggu, Anda nggak menganggap hari itu gagal. Anda cukup menyelesaikan blok berikutnya. Fleksibilitas itu krusial. Dan untuk menjaga ritme di dalam blok kerja fokus itu, banyak banget sumber merekomendasikan teknik Pomodoro. Ah iya, si 25 menit kerja, 5 menit istirahat itu. Saya selalu nganggapnya sebagai trik produktivitas biasa aja, tapi kayaknya ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya ya. Jauh lebih dalam. Secara psikologis, Pomodoro itu cerdas banget. Istirahat 5 menit itu bukan cuma buat melepas lelah. Fungsinya itu untuk menipu otak kita, biar nggak merasa terbebani sama tugas besar. Setiap sesi 25 menit yang selesai itu kerasa seperti sebuah kemenangan kecil. Oke. Nah, kemenangan kecil ini melepaskan sedikit dopamin, hormon penghargaan yang bikin kita merasa puas dan pengen lanjut ke sesi berikutnya. Ini mengubah maraton mental yang melelahkan jadi serangkaian sprint pendek yang memuaskan. Oke, jadi fondasinya udah berdiri, tujuan jelas, lingkungan bebas gangguan, dan jadwal terstruktur. Tapi kerangka ini kayaknya butuh sistem pendukung biar nggak roboh. Disinilah, sepertinya, aspek kesehatan masuk. Persis. Mencoba monk mode tanpa menjaga kesehatan itu ibaratnya mau nyalain mobil super pakai bensin oplosan. Mesinnya mungkin canggih, tapi nggak akan bisa lari kencang. Banyak orang salah kaprah, ngira ini cuma soal kerja keras. Padahal ini soal kerja cerdas, dan kerja cerdas butuh kondisi fisik dan mental yang prima. Dari semua sumber Anda, rekomendasi soal kesehatan fisik ini konsisten banget. Olahraga teratur, 30-60 menit, makan makanan utuh, batasi gula, bahkan ada yang menyarankan stop alkohol total. Lalu yang paling sering disebut tidur 7-9 jam. Dari semua itu, ada nggak sih yang dianggap fondasi yang paling nggak bisa ditawar? Kalau harus milih satu, hampir semua sumber menunjuk pada tidur. Anda bisa sedikit kompromi pada makanan atau jadwal olahraga, tapi kurang tidur itu bakal menghancurkan fokus, kemauan, dan kreativitas Anda. Tidur adalah tombol riset fundamental bagi otak. Mengorbankan tidur untuk kerja lebih lama selama monk mode itu seperti mencoba mengisi ember yang bocor, kontraproduktif. Dan di sisi lainnya ada kesehatan mental. Meditasi dan mindfulness disebut berulang kali. Tapi ada satu alat lagi yang tampaknya penting banget, penjurnalan. Ini bukan sekedar nulis buku harian kan? Sama sekali bukan. Kalau monk mode itu sebuah eksperimen, maka jurnal adalah buku catatan laboratorium Anda. Ini bukan buat mencatat hari ini saya makan apa, tapi untuk melakukan diagnostik harian. Sumber-sumber Anda bahkan ngasih contoh pertanyaan yang sangat praktis untuk memandu refleksi ini. Seperti apa tuh contohnya? Pertanyaan-pertanyaan kayak, apa kemajuan yang saya buat hari ini menuju tujuan utama saya? Momen apa yang bikin saya paling fokus dan apa pemicunya? Atau di mana saya goyah hari ini dan kenapa? Dan bagaimana level energi dan perasaan saya secara keseluruhan? Ini adalah bentuk akuntabilitas radikal pada diri sendiri. Jurnal ini jadi dashboard pribadi Anda untuk memastikan mesin monk mode Anda berjalan optimal, bukan malah overheat. Oke, fondasi kokoh, sistem pendukung terpasang, sekarang bagian implementasinya. Dan ini mungkin yang paling ditakuti banyak orang, termasuk saya, aspek sosial. Ini kedengerannya kesepian banget. Gimana cara melakukan ini tanpa merusak hubungan dengan teman dan keluarga? Ini dilema utamanya, dan sumber-sumber Anda menanganinya dengan sangat bijak. Kata kuncinya bukan eliminasi total, tapi pembatasan yang disengaja.
Pendekatan yang paling disarankan adalah komunikasi proaktif. Sebelum Anda mulai, bicara sama orang-orang terdekat Anda. Jelaskan kalau Anda akan masuk periode fokus yang intens untuk beberapa waktu. Ini bukan untuk mendorong mereka menjauh, tapi untuk mengelola ekspektasi mereka. Biar mereka paham ya. Betul. Supaya mereka paham kenapa Anda mungkin nggak bisa dihubungi setiap saat. Tapi gimana kalau pekerjaan atau peran kita dalam keluarga menuntut interaksi sosial yang tinggi? Apa mode parsial ini beneran cukup atau ini cuma berlaku untuk para pekerja lepas yang bisa kontrol penuh jadwal mereka? Itu poin yang sangat valid. Monk mode harus diadaptasi, bukan diadopsi secara buta. Untuk seseorang dengan peran sosial tinggi, monk mode parsial jadi satu-satunya cara yang realistis. Mungkin ini bukan tentang tidak bertemu siapapun, tapi tentang membatasi interaksi yang menguras energi dan nggak bertujuan. Misalnya, menolak undangan makan malam yang nggak penting, tapi tetap meluangkan waktu berkualitas penuh untuk keluarga setiap malam. Atau, seperti yang disarankan salah satu sumber Anda, komitmennya bisa sesederhana. Membatasi nonton serial cuma 1 episode per hari, bukan binge-watching berjam-jam. Ini tentang merebut kembali kantong-kantong waktu yang terbuang. Fleksibilitas ini sepertinya jadi kunci ya. Ini membawa saya ke pertanyaan soal durasi. Apa saya harus langsung komitmen 90 hari? Jujur, itu kedengaran menakutkan banget. Sama sekali tidak. Memulai dengan target 90 hari untuk pemula itu seperti mencoba lari maraton tanpa pernah jogging. Sumber-sumber Anda sangat menganjurkan untuk mulai dari skala kecil. Anda bisa coba Monk of the Hour, 1 atau 2 jam fokus total setiap hari. Ah, oke. Atau coba periode 1 minggu. Bahkan memulai dengan 20 menit kerja fokus tanpa gangguan setiap pagi itu sudah sebuah kemenangan. Kuncinya adalah membangun otot fokus secara bertahap. Lalu gimana cara kita tetap disiplin? Selain kemauan keras, ada sistem untuk menjaga akuntabilitas nggak? Saya baca tentang sesuatu yang disebut commitment devices, kedengarannya cukup ekstrim. Ya. Ini pendekatan yang lebih keras. Yang paling umum itu akuntabilitas sosial. Ceritakan tujuan Monk Mode Anda ke teman atau mentor, dan minta mereka ngecek kemajuan Anda secara berkala. Tapi commitment devices ini level berikutnya. Salah satu yang disebut itu aplikasi sticky. Idenya adalah Anda menetapkan sanksi kalau gagal. Sanksi? Maksudnya harus bayar denda gitu kalau gagal. Apa metode sekeras ini benar-benar efektif menurut sumber-sumber Anda? Atau justru bisa jadi bumerang dan bikin orang makin stres? Ini memang kontroversial. Efektivitasnya sangat personal. Bagi sebagian orang, prospek kehilangan uang, apalagi kalau uang itu disumbangkan ke organisasi yang mereka benci, itu motivator yang luar biasa kuat. Haha, iya juga ya. Tapi bagi yang lain, ini bisa menimbulkan kecemasan dan rasa gagal. Jadi ini alat opsional, bukan syarat wajib. Yang terpenting adalah menemukan sistem akuntabilitas yang cocok untuk Anda, entah itu tekanan sosial yang positif atau sanksi finansial. Terakhir nih soal transisi. Sumber-sumber ini juga membahas pentingnya cara kita masuk dan keluar dari monk mode. Kenapa ini penting? Karena monk mode bukanlah saklar on-off, melainkan sebuah proses. Memulai secara tiba-tiba bisa bikin Anda kaget dan cepat menyerah. Makanya disarankan mulai bertahap. Tapi yang lebih penting, itu transisi keluar. Tujuannya bukan untuk kembali 100% ke kebiasaan lama. Setelah 30 atau 60 hari, Anda pasti sudah membangun beberapa kebiasaan baik kan? Transisi keluar yang mulus itu adalah momen di mana Anda secara sadar memilih kebiasaan mana, mungkin meditasi pagi, atau tidak mengecek email sebelum jam 10 yang ingin Anda pertahankan selamanya. Ini tentang integrasi, bukan sekedar kembali ke normal. Baik, mari kita coba rangkum semua ini. Setelah kita merakit semua potongan dari sumber-sumber Anda, monk mode ini kerasa bukan seperti penjara yang kaku, tapi lebih kayak sebuah bengkel kerja berperforma tinggi yang bisa kita bangun sendiri. Intinya ada pada satu frasa, intensitas yang disengaja. Esensinya adalah tentukan misi yang sangat jelas, bangun lingkungan yang mendukung misi itu, ciptakan jadwal yang terstruktur tapi fleksibel, dan rawat diri Anda seolah Anda adalah atlet yang sedang berlatih. Dan yang terpenting, sesuaikan dengan kondisi hidup Anda. Tepat sekali, ini kerangka, bukan cetak biru yang kaku. Anda ambil elemen-elemen yang paling beresonansi dengan situasi Anda saat ini. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Setelah kita membahas semua komponen ini, pertanyaan yang mungkin lebih penting untuk Anda sekarang bukanlah bagaimana saya bisa melakukan monk mode secara penuh. Melainkan,
Melainkan dari semua praktik ini, baik itu penjurnalan, teknik Pomodoro, atau sekedar mematikan notifikasi, elemen tunggal mana yang paling Anda butuhkan untuk diterapkan dalam 1 jam ke depan untuk membawa perubahan terbesar?